Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Moritz, kembali lagi bersama Amarket di analisa harian kita hari ini. Hari Selasa tanggal 17 September tahun 2024 dan seperti biasa saya akan membawakan analisa buat rekan trader semuanya. Analisa yang kami berikan ini hanya untuk rekan trader karena kami selalu memberikan terbaik untuk rekan trader semuanya. Trader yang terbaik selalu dilayani oleh broker yang terbaik. Dan Amarket adalah broker yang terbaik karena melayani trader yang terbaik. Oke rekan trader, tanpa basa-basi, tanpa buang waktu lagi, mari kita coba lihat apa yang terjadi pada pasar di hari kemarin. Oke, di hari kemarin kita bisa lihat bagaimana pasar ini pada prinsipnya dia wait and see. Dia melihat dan dia menunggu apa yang terjadi. Walaupun untuk indeks dolar Amerika kemarin dia mengalami pelemahan sampai menembus level 100.239, tapi setelah itu dia datar. Dan ini biasa wajar karena tidak lama lagi hari Kamis akan ada peluncuran data yang sangat luar biasa yang akan dikeluarkan oleh FOMC. Sedangkan untuk euro angkel saham dolar, kita lihat euro angkel saham dolar setelah kemarin naik luar biasa, setelah itu dia flat, datar. Ya, ini sangat wajar karena menjelang data inflasi, data FOMC, rapat pertemuan FOMC yang dilakukan, data akan dikeluarkan, pergerakan sangat datar, itu sangat biasa. Begitupun juga untuk pound sterling naik sampai di posisi 1.32165, setelah itu dia datar kan trader. Ini yang harap diperhatikan, data-data seperti ini adalah wajar karena pasar masuk di fase konsolidasi. Dan itu adalah waktu di mana pasar akan melihat apa yang akan terjadi pada pasar, apa yang akan terjadi kemudian ya. Sedangkan untuk gold ini sepanjang hari kemarin dia naik turun seperti setrikaan rekan trader. Sempat naik menembus level ketinggian maksimum dalam sejarah di posisi 2589.80. Setelah itu dia turun lagi 2575.27. Dan dia bergerak ya, naik turun seperti komedi putar. Selanjutnya rekan trader, kita lihat juga untuk USD Jepang. USD Jepang kita lihat kemarin sempat jatuh sampai di posisi paling terendah di posisi 139.854. Dan setelah itu dia bangkit lagi walaupun kemudian ditutup di posisi 140.609. Hari ini kelihatannya dia akan sideways lagi, dia akan main, ya dia main larinya tidak terlalu tinggi banget atau rendah banget. Oke rekan trader. Rekan trader tadi adalah data yang ada pada terjadi pada hari kemarin. Dan saatnya kita akan memulai pergerakan hari ini. Kita akan memulai itu dengan tema yang akan saya angkat, dan tema yang saya angkat ini adalah pertemuan FOMC dimulai. Pasar siap tergoncang. Nah ini dia. Rekan trader semuanya, nanti malam pertemuan FOMC akan dimulai ya, jadi pada prinsipnya tanggal 17 dan 18 akan dimulai ya. Dan di saat itulah para delegasi, para anggota yang tergabung dalam FOMC ini akan mengadakan pertemuan. Dan inti pertemuan itu adalah bagaimana tentang pemangkasan tingkat suku bunga. Kita bisa lihat bahwa pemangkasan tingkat suku bunga adalah sesuatu yang hal yang sudah menjadi topik utama semenjak akhir tahun 2023. Direncanakan bulan Maret tidak jadi kuartal pertama, direncanakan bulan Juni kuartal kedua tidak jadi, dan sekarang bulan September akhir dari kuartal ketiga. Kemungkinan besar kita akan lihat di tahun 2024 ini pemangkasan tingkat suku bunga sebesar 100 basic point. Dan pada hari Kamis dini hari nanti yang menjadi perbincangan, apakah pemangkasan tingkat suku bunga itu akan dilakukan atau tidak. Tapi menurut saya memang akan dilakukan. Cuman permasalahannya 25 atau 50 BP kira-kira berapa yang akan dikeluarkan. Nah, berdasarkan data yang dikeluarkan dari FedWatch ya, dari website FedWatch. Nah ini rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa di minggu lalu kemungkinan untuk pemangkasan tingkat suku bunga lebih besar, condong ke 25 basic point. Minggu yang lalu, hari Jumat minggu lalu, dia itu jangankan hari Jumat, hari Senin, hari Jumat minggu lalu dia itu sampai berada di seputaran 85 basic point. Tapi setelah hari Senin kemarin, perlahan namun pasti bahwa keyakinan
pasar untuk pemangkasan tingkat suku bunga sebesar 50 basic point itu telah beralih. Yang tadinya di bawah 50, sekarang dia sudah menjadi 67%. Nah, ini harap diperhatikan karena kalau seumpamanya memang 50 BP akan dilakukan, ini artinya akan memberikan tekanan yang sangat kuat terhadap dolar Amerika. Dolar Amerika bisa jatuh dan membuat rally yang panjang, ya, rally Paris-Dakar untuk emas. Jadi harap rekan trader perhatikan. Ini bukan cuma buat emas saja rekan trader, buat siapapun, aset apapun yang mempunyai hubungan korelatif negatif dengan dolar Amerika. Kita akan lihat rekan trader, karena ini adalah puncak dari pertemuan besar, partai besar, ya, party besar pada tahun 2024 ini. Dan apabila nanti pemangkasan tingkat suku bunga ini sudah ditentukan, artinya corak pergerakan ke depan bisa kita lihat, walaupun masih tergantung juga, masih bisa juga tergantung, ya, dari pemilihan presiden yang akan dilakukan. Karena kita tahu bahwa pemilihan presiden Donald Trump lebih tipikal orang yang memiliki kecenderungan lebih ke dovish, beda dengan Kamala Harris, karena Kamala Harris dengan partainya itu lebih ke hawkish. Ini juga akan menjadi landasan, tapi secara garis besar kita tahu bahwa The Fed, lembaga independen, ya, tekanan politik tidak bisa dilakukan buat mereka. Oleh karena itu mereka sangat independen, dan saya bisa bilang bahwa pertemuan FOMC yang akan dilakukan pada malam nanti sampai pengumumannya Kamis dini hari merupakan hajatan yang paling ditunggu-tunggu di tahun 2020. Bagaimanakah hasilnya? Kita akan lihat hajatan tersebut, kita akan lihat hasil tersebut, dan dari hasil tersebut kita akan bisa melihat bagaimana pergerakan pasar ke depan. Oke rekan trader semuanya, demikianlah tema kita, dan seperti biasa sekarang kita langsung masuk ke analisa teknikal. Analisa teknikal akan selalu dimulai dari indeks dolar Amerika. Kita akan lihat pergerakan dari indeks dolar Amerika. Untuk indeks dolar Amerika rekan trader, pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika sudah sangat jelas ini. Kita akan lihat bahwa indeks dolar Amerika dia sangat datar rekan trader. Pergerakannya sangat datar, tapi kalau menurut saya potensi dari pelemahan masih tetap ada, ya. Saya bisa bilang bahwa kalaupun melemah, dia ini akan mencoba melemah sampai level paling maksimal menurut analisa saya itu di posisi seputaran 100.175. Tapi ya segala sesuatu bisa terjadi, pembalikan harga juga bisa terjadi, dan tidak tertutup kemungkinan dia bisa naik sampai ke 100.643. Nah, di sini ya, 643 sampai sini. Inilah harap pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika. Bagaimanakah untuk euro uncle saham dolar? Untuk euro uncle saham dolar, kan trader, kita bisa lihat dengan jelas bahwa euro uncle saham dolar dia stagnan, tapi kalau saya lihat ini potensi pembalikan arah, potensi sell ini masih sangat kuat. Saya bisa bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan kalaupun ini sell akan berlanjut terus, bearish akan berlanjut terus, dia bisa turun sampai level paling maksimum itu di seputaran 1.11032. Tapi sekali lagi hati-hati, pembalikan arah juga bisa terjadi dan bisa membuat dia kembali lagi naik ke posisi paling tertinggi di posisi 1.11442. Di sini rekan trader ya. Nah, ini adalah arah pergerakan yang terjadi pada euro uncle saham dolar. Bagaimanakah untuk pound sterling? Pound sterling rekan trader, kalau saya lihat ini pound sterling ini tendensi bearishnya ini sangat kuat. Ya, saya bisa bilang tidak tertutup kemungkinan dia akan turun mendalam banget, ya. Segala sesuatu bisa terjadi. Ya, saya bisa bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan dia itu akan turun sampai level 1.31633. Tapi hati-hati rekan trader, segala sesuatu bisa terjadi dan dia bisa kembali lagi naik sampai posisi tertinggi di posisi sekitaran sinilah saya kasih harga. Nah, 1.32354. Nah, ya, ini adalah arah pergerakannya. Selanjutnya bagaimanakah untuk
Gold XAUUSD. Sorry. Ini saya pindahin dulu gold XAUUSD. Untuk gold rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa arah pergerakan yang terjadi pada gold, dia memang benar-benar wait and see, walaupun saya bisa bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan tendensi kenaikannya ini masih bisa saja terjadi. Saya bisa bilang bahwa dia ini akan tetap mencoba sampai 2600 ya di posisi tertinggi. Itu menurut analisa saya. Tapi sekali lagi hati-hati pembalikan arah ya. Dia akan tetap mencoba sampai 2600, tapi pembalikan arah bisa saja membuat dia kembali lagi ke posisi 2565. Jadi sekali lagi hati-hati oleh rekan trader semuanya. Dan untuk USD Yen Jepang, kita lihat bersama-sama bahwa USD Yen Jepang hari ini, rekan trader, USD Yen Jepang memiliki tendensi yang sangat kuat untuk mengalami pelemahan. Ya, saya bisa bilang pelemahannya sangat kuat. Tapi menurut saya pelemahan itu dia bisa sampai di level paling terendah menurut saya. Ya, saya estimasi dia sampai daerah sinilah. Ya. 140.114. Tapi hati-hati pembalikan arah bisa membuat dia kembali naik lagi ke posisi 141. Nah, ini saya. Nah, itu dia. 141.196. Harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Oke rekan trader, demikianlah analisa kita. Tapi sebelum kita keluar dari jalur, mari kita lihat dulu informasi-informasi berikut ini. Rekan trader, untuk kalender ekonomi harap diperhatikan hari ini nanti pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat ada penjualan retail inti. Tapi rekan trader harap diperhatikan juga ya, selain penjualan retail inti 19.30 harap diperhatikan juga 19.30 itu ada indeks harga konsumen dari Kanada. Ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Dan terakhir 21.00 pidato dari Logan, ini salah satu gubernur sentral bank Fed-nya Dallas ya. Ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Dan rekan trader kalau ada waktu silakan baca juga tulisan-tulisan saya. Ya, rekan trader bisa lihat tulisan saya, tulisan market hari ini dengan judul wait and see, pasar menjelang rilis data FOMC. Ini harap dibaca, ini ada sinyal-sinyal tradingnya di sana nih, luar biasa. Dan rekan trader bergabunglah bersama Amarket. Sekali lagi, Amarket selalu memberikan yang terbaik. Broker yang terbaik memberikan yang terbaik untuk klien yang terbaik ya. Oleh karena itu silakan bergabung dengan kami. Oke rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.